Nek umpama niku pas adegan perang. Mosok dijogeti. Gembyang. Selamat malam, jumpa kembali di podcast Darjo dari Jogja. Ini tentang apa, siapa, dan ada apa di sana. Kita akan kupas tuntas tanpa adanya kita sensor. Darjo, boten sambudono, bloko suto, blak kotang, terus terang. Ya, selamat malam. Dan malam hari ini kita ditemani oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Karena mereka-mereka ini juga biasa di luar. Biasa di luar. Malam hari ini spesial sekali dan saya tidak ingin menyebutkan personil dari masing-masing. Justru yang saya ingin adalah dari masing-masing memperkenalkan diri. Ya, dari Mas yang paling sini namanya siapa, profesinya apa. Jangan menyebutkan bahwa Anda bagian dari PLW dulu, ya. Tapi profesi keseharian. Monggo silakan, Mas. Monggo ingkang sepuh riyen. Loh, dari sini kok. Ya. Biasanya ingkang sepuh dipun Nah, ini kita balik ya. Oh, iya. Nanti yang sepuh itu untuk penghormatan. Nggih. Perkenalkan nama saya Adi. Mas Adi ya. Nggih. Pekerjaan sehari-hari tukang jahit, Mas. Tukang jahit. Jadi Luar biasa ini ya. itu penjahat. Iya. Penjahit ya, bukan penjahat ya. Nggih. Apa, Pak? Pak Mas Ri. Oh, jadi namanya Mas Adi. Mas Iya. Adi dia profesi kesehariannya adalah seorang penjahit ya. Oke, yang kedua. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Bapak Surono. Profesi adalah bangunan proyek. Oh, Damel letu ya. Laten tukang. tukang. Ya. Luar biasa. Mas Surono. Laten tukang. Lalu ini yang terakhir, monggo silakan, Mbah. Matur nuwun. Iya, Nami kula Mbah Tommy. Mbah Tommy. Nggih. Profesi Profesi kok profesi? profesi. Profesi. Supir, juru parkir Wah, ya luar di Jalan Moses Gatotkaca. Gatotkaca. Jadi kesehariannya Mbah Tommy ini sebagai tukang parkir ya, juru parkir di Moses Gatotkaca. Nggih. Luar biasa sekali dan teman-teman Darjo. Jadi beliau-beliau ini adalah tergabung dalam yang namanya Trio PLB. Apakah itu Trio PLB adalah penari latar wayang. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya kepada penjenengan ketika Anda menari di acara wayangan itu, apa yang biasa kostum yang penjenengan pakai? Dari Mas Tommy dulu. Mas Adi. Mas Tommy. Mas Adi. Jadi memang ada persoalan ketika semingat nama itu memerlukan satu konsentrasi ya. Iya, dan ini kayaknya kru-kru ini agak mengganggu ya. Agak mengganggu. Maka Mas Adi. Nggih, kalau saya itu biasanya pakai kundi. Jadi ngedan. Oh, ini Mas Adi ini yang sering pakai kostum wanita itu ya. Ya. Oh ya, inilah ya kalau Anda sering melihat pementasan wayang, terutama Pak Dalang Kiseno Nugroho, kalau sering melihat ada penari yang memakai kostum perempuan, inilah manusianya. Mas Adi ya, luar biasa sekali. Kalau dari Pak Surono, biasanya pakai kostum apa, Pak? Kalau kan ganti-ganti, Mas. Ganti-ganti kostum ya. Kalau kadang jadi apa? kadang manusia kok, kadang itu pakai tutup botol, pakai sendok. Oh, jadi manusia sendok ini Pak Surono ini ya. Iya. Tapi kita tidak selalu pakai aksesoris sendok, kadang pakai tutup botol, kadang. Iya, tutup Kalau botol, manusia ya. kok itu seperti apa, Pak, kostumnya? Kok iya semua Pak. Semua Kok dikasih yang kok dipakai semua. untuk bulu tangkis itu ya? Iya. Oh, gitu. Ini jadi menarik. Desain pakaiannya itu apakah Pak Surono ini mendesainkan itu pada desainer atau itu didesain sendiri? Enggak, itu kan muncul dari ide. Jadi makanya umpama ide muncul makanya dijahit, Mas. Dipun jahit sedanten gitu dijahit. nggih. Mangke umpami kaos ngoten nggih mengke
ditempel-tempelke ngoten koke mengke dijahit ngoten. Jadi tempel-tempel Nggih, pakai dijahit pakai benang pakai nggih. benang Nggih. gitu ya. Nggih. Ya kalau Mbah Tommy sendiri biasanya pakai kostum apa, Mbah? Pakai kostumnya itu rompi, Mhm. pakai topeng. Yang pakai topeng. Oh ya, jadi kalau teman-teman mau tahu siapa pelaku di balik topeng penarinya penari latar wayang, ya inilah Mbah Tommy. Ya walaupun sudah usia berapa Mbah Tommy? Usia 58. 58, masih energik ya. Teman saya ini loh ada yang baru usia 30 itu udah Sudah lemas. nggak tahu itu bahasa inteleknya apa ya kalau itu ya. Lentruk. Gini tuh apa itu? Bahkan ada yang belum pernah kepake ya. Ya, Mas Adi, Iya. ini jadi menarik karena apa namanya? Ini profesi atau hobi kalau saya boleh tanya? Mungkin semua nanti akan mengutarakan ya. Ini antara profesi atau hobi. Karena kalau profesi masing-masing sudah punya profesi yang saya pikir cukup mapan ya, dari penjahit, ada yang ikut di bangunan, Ya, ada di yang menjadi bangunan. tukang parkir. Ini Iya. sesuatu yang sudah artinya kalau untuk kehidupan kebutuhan sehari-hari sudah oke lah. Iya. Tetapi kenapa masih melakukan menjadi penari di acara wayang itu? Dari Mas Adi dulu. Kalau saya emang hobi ya, dari kecil emang hobinya Nari. nari. Hmm. Bukan menari, sebenarnya saya joget ya Mas. Ya. Karena arti menari sama joget bagi aku Iya, iya, beda. beda. Jadi di saat orang ini kok wayang, kayak mikirnya itu wayang. Wayang itu belum pernah ada namanya yang nari-nari, yang joget-joget di Iya. wayang itu. Makanya saya, wah, aku pengen ikut lah, joget di wayang. Ben nek dangdut juga neng penari latare, njut campur sari penari latare. Alangkah baiknya wayang juga ada. Ya, artinya kalau saya melihat bahwa penari yang dilakukan trio PLW ini juga bukan tarian yang seperti dilakukan kayak di dangdut yang artinya itu dalam tanda kutip mungkin kalau kita berpikir agak negatif agak kurang ini ya, kurang pas kalau artinya kostum yang penjenengan kenakan lalu tarian yang Anda lakukan itu juga sesuai dengan format pertunjukan wayang kulit gitu ya. Iya. Jadi kalau Mas Adi sendiri memang lalu ada semacam hobi sejak kecil untuk joget gitu ya. Nggih, nggih. Ya. Wah, ini juga luar biasa sekali. Artinya di sisi lain ketika artinya ini kan juga tidak berpikir soal apa ya, soal penghasilan gitu Oh, enggak ya? tidak, Enggak tidak. ya? Ini berarti kalau gitu Kepuasan batin lah. kategorinya adalah masuk pada hobi ya. Ya. Pak Surono gimana? Kalau saya memang dari waktu SD itu Pak, itu udah apa dangdut Iya. itu pas apa dangdut pas itu Roma Irama atau Elvi Sukaisi itu pasti pakai itu loh Mas, radio yang masih kuno itu loh. Iya, iya, Nah itu iya. begitu musik itu saya juga Pasti ya. Jadi iya. ada semacam bukan apa ya? Bawah sadarnya itu sudah ketika dengar musik gitu pasti Udah. langsung bergerak Iya. gitu ya. Iya. 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 Luar Itu biasa dari sekali. waktu SD itu Mas. Iya, ya udah memang hobi lah, seneng. Iya. Apalagi ini ada pementasan wayang toh. Nah, ini ketemu Mbah Tommy. Nah, itu Ya, bergabung. Mbah Tommy sendiri. Beliau berdua sudah mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan sejak kecil. Apakah Mbah Tommy juga seperti itu? Sama. Saya juga sejak kecil. Memang Mbah Tommy pernah kecil ya? Bayi dulu. Hobi juga ya, Pak ya? Hobi. Memang dulu saya juga di SD itu ada pelajaran menari memang. Ya. Waktu itu saya kecil, kelas 3 udah ikut arena budaya Arena budaya. yang di belakangnya Korem itu loh. Oh ya. Nah, Ya. yang di galeri Aku itu. ya mudeng wong Mbak Tommy kecil masa aku ya. Mudeng lah. Ya. Dia seneng joget. Tapi enggak kelaksanan lah. Sampai saya sekolah di pelayaran baru tahunya di wayangan. Tapi sejak kecil saya udah seneng wayang. Ya, artinya Mbah Tommy dan teman-teman menemukan ruang
untuk bisa mengekspresikan Ya. kegelisahan tubuhnya ini di wayangan itu ya. Ya karena tadi saya melihat mendengarkan perbincangan penjenengan dengan teman-teman Darjo sebelum kita mulai acara ini, penjenengan mengatakan kalau nggak nari itu rasanya malah justru badannya Iya, seperti pegel-pegel gitu ya, pegel semua. kayak ada semacam sakau gitu ya Iya. kalau. Itu kalau dengar musik aja yang Pak, yang enak. Mesti goyang. Gitu ya. Pasti refleks itu goyang. Itu sudah refleks gitu ya. Iya. Iya. Masing-masing dari Mas Adi, Pak Surono dan Mbah Tommy kan pasti punya keluarga nih, Iya. punya istri, punya anak, mungkin Mbah Tommy sudah punya cucu. Gimana tanggapan mereka? Mbah Wetan atau gimana gitu? Tanggapan seperti gimana? Pasti ada plus minus ya. Mungkin bisa diceritakan. Kalau tanggapan nggak ada, Nggak ada ya. Karena ini musim Covid jadi tanggapan nggak ada ya. Tanggapan enggak ada. Musim Covid nggak ada tanggapan ya. Respon. Ya, respon. Ya, mungkin respon jangan tanggapan. Kalau tanggapan kita nggak punya tanggapan sama sekali. Di Covid ini tiarap semua ya. Ya. Respon mungkin dari keluarga, dari keluarga memang saya cuma hidup sendiri sekarang. Oh, Batam hidup sendiri. Ya. Hidup sendiri, jadi kita cuma kalau ada wayang ya selalu pergi. Ya. Rumah ya tinggal Di rumah ada siapa-siapa Mbak Tommy? cuma satu, Pungki, Itu siapa itu? kelanganan saya. Itu yang selalu menjaga rumah ya. Segawon. Ya mungkin Pungki kalau menurut Mbak Tommy yang namanya kelanganan itu kadang-kadang kita juga bisa tahu isi hatinya. Menurut Mbak Tommy isi hati Pungki itu ketika melihat Mbak Tommy joget gimana? Dia setuju atau Kalau enggak? yang kalau saya udah 2 kali punya Pungki. Yang pertama selalu mengikuti, Terus selalu ikut diajak selalu gitu. ke Gresik, ke manapun dia ikut. Artinya dia pro dengan Pro. yang dilakukan. Kalau yang ini ditinggal di rumah itu Tinggal gimana? di rumah nggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak pernah protes. Dia belum terlatih menari. Oh, Pungki itu apa kalau boleh tahu, Mbak? Pungki Sejenis sejenis anjing. Oh, anjing juga ya. Kalau dulu Belgia, kalau yang sekarang Pitbull. Wah, ya luar biasa Itu sekali. untuk Pak Surono, ini gimana? Kalau keluarga itu memang dari hobi itu kan Sudah tahu istri gitu ya. sudah tahu Pak. Jadi mama kan kalau belum ada Covid ini kan hari Minggu ada event ini sama Mas Adi ini. Kemana hari Minggu kalau ada event di Solo, di Bantul, Di Jawa Tengah, di di mana? iya. Itu ada event berangkat itu inisiatif sendiri atau Inisiatif sendiri, iya. sendiri gitu ya? Iya, itu dari kostum itu dari rumah sudah dipakai. Udah dipakai. Iya. Jadi untuk nanti di Bangjo yang nggak pakai helm. Gitu ya. Iya. Pakai itu kostum itu nanti kalau Ada yang polisi malah polisi memakai ya. Ada kayak Ini juga pertanyaan menarik loh. Ketika misalnya gini, Mas Pak Surono sama Mas Adi berangkat nih boncengan. Terus tiba-tiba di Bangjo itu ada pengamen yang pakai tape itu. Kan ada musiknya ya. Iya. Bisa jadi nggak tiba-tiba kalian turun terus ikut joget Ya, di anu. situ? refleks. Jadi kalau ada musik pasti goyang. Pasti joget. Pasti goyang. Pasti goyang. nggak turun tapi mungkin entah itu apa bau apa. Cuma bedanya kalau pas event siang saya itu nggak pakai konde. Oh Sudah ya, ada kostum ribet tersendiri. mungkin kali ya. Ya. Iya. Ah, ini kan bicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Katanya selalu ada event berangkat, yang penting bisa joget. Iya. Gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan. Pernah nggak mengalami? Nggak apa-apa, ceritakan aja Mas Adi. Kalau saya pernah nggak jelas kembali melotrok Mas. Kemben itu? Kemben itu. Oh iya. Iya kan pakaian cewek kan. Jadi pakai kemben gitu melotrok. Lah melotrok kan otomatis nggak ada gandengnya ta, Pak. Yang lain mah Oh, lanang bulo. Lanang. apa dandan ayu-ayu. Melotrok kembene ya ora ada gandengnya. Tapi nggak apa-apa, justru itu aman Tapi Kak. menarik, itu Iya, aman karena Mas menarik. Tommy cowok. Coba kalau cewek.
Pasti nggak aman gitu ya. Ya itu pengalaman dari Mas Adi ya. Kalau Pak Surono sendiri pernah nggak mengalami? Saya itu kalau pas itu ada apa event itu mungkin kalau ada yang gimana kalau harus berangkat tapi nggak bisa itu rasanya gelo. Ya. Tapi Nggak bisa tuh di karena apa, Pak Surono? satu sisi kan mungkin ada Perubahan. urusan keluarga toh Pak. Oh ya. Ya, jadi harus mengalah lah daripada nanti rame ya. Daripada parut Ya. melayang gitu ya. Ya, harus gitu. Kalau sudah menanti ya ibaratnya harus datang nanti tepat waktu nanti mulai joget. Itu tapi nggak bisa ya rasanya ya. Ada sesuatu yang Ya. kurang gitu ya. Kalau Iya. Pak Tommy sendiri Pak pernah nggak mengalami sesuatu yang mengecewakan atau menyedihkan? Kalau saya enggak Belum pernah ya. pernah. Pokoknya selalu senang. Atau misalnya seperti ini, ketika sudah pakai kostum dari rumah nih kita mau joget tiba-tiba oleh panitia dilarang nggak boleh joget. Pernah nggak mengalami Nah, seperti sering. itu? Gitu ya. Sering. Alasannya apa kalau seperti itu? Jadi salah apa ya? Jadi di sana itu hadroan. Saya sudah Wah itu yang salah sampeyan masuk aturan joget. yang masalahnya gini, kan yang nyuruh kan ternyata beda gitu. Jadi nih yang orang yang nyuruh Mas pakai pakaian gini nanti joget di sana. Tempatnya ternyata hadroan. Aku mau joget piye Mas nek ngono. Wis kaku kondil sana kok. Ini bisa jadi hal yang membahayakan. Kalau artinya kita harus Mas Bapak Anda bertiga itu harus valid dalam informasi. Jangan-jangan nanti dikerjain orang. Ya. Di sana ada Wah. ini ternyata di sana keseripan. Nah itu lokal loh ya. Jadi Kebuki genggeng bolgon seripa, masa seripa dijogeti kan Iya, itu apa, Pak. Pak? Jadi kebuki. Ya, itu pengalaman Pengalaman yang sebenarnya apa ya mengasihkan juga sih. Iya. Danan kalau ya gur menang bae. ya karena sesuatu pengalaman baik itu belum tentu menyenangkan gitu kan. Menyenangkan belum tentu dalam hal konteks ya semua yang kita inginkan bisa Iya. bisa tercapai gitu ya. Artinya dengan pengalaman pahit itu justru menjadi mungkin ini juga memupuk mental penjenengan ini menjadi kebal dengan situasi apapun gitu ya. Nah, ini kita sudah bercerita tentang bagaimana kisah menyenangkan, kisah yang kurang menyenangkan. Kita sekarang tadi penjenengan bicara bahwa ketika tidak berjoget itu rasanya badannya pegel-pegel. Begal semua. Sementara ketika ada COVID-19 ini ya semua kegiatan yang bersifat pengumpulan massa harus dihentikan. Apa yang penjenengan lakukan untuk mengatasi pegel-pegel ini? Ya, apakah setiap pagi di rumah nyetel dangdut terus dijogeti dewi gitu atau gimana? Monggo silakan. Kalau saya nggak ada Pak. Jadi ibaratnya nanti pas ada acara gitu mungkin refleks itu langsung joget tapi Ya kalau acaranya di mana itu kalau ya di COVID seperti ini? nunggu nanti kalau ada Ya enggak, yang saya tanyakan selama COVID ini kan pasti nggak ada Ya. ada kegiatan. Nah, mungkin apa yang dilakukan Pak Surono selama COVID ini? Atau Ya. cukup fokus pada pekerjaan? fokus atau pada pekerjaan Pak. pekerjaan. Iya, Kalau pekerjaan di tukang tidak ada masalah ya. Enggak ada. Artinya selama COVID ini hobi juga agak sedikit terhenti gitu terhenti, ya. iya. Gitu. Atau Mbah Tommy gimana Mbah? Nah, Atau kalau sama parkir gitu ya, tetap ya, sama itu parkir juga kalau di rumah nggak ada kegiatan ya kita nyetel itu flash disk, kita joget-joget sendiri. itu untuk mengantisipasi supaya badannya nggak Pegel. pegel-pegel. Kalau saya sih setiap malam, Mas. Setiap malam ya. Kalau penjenengan sih enak sih karena sama jahitnya masih pakai kejutan gini atau Oh iya. nggak pakai mesin ya. Kalau saya memang tiap malam memang saya apa untuk menjaga karena saya juga malas olahraga tuh Mas. Jadi Iya. saya malam ya joget-joget di kalau nyetel radio lah atau apa. Di rumah gitu. Ya. Hmm. Seperti itu. Nyetel tape terus juga sendiri Ya, gitu. di kamar di Oh, kirain di depan anak-anak. Bapakku edan mah ya. Pernah sampai kemana saja Mas Adi, Pak Surono, Mbah Tommy ini? Itu Mungkin ya kalau bicara paling jauh pernah berjoget di Paling mana? jauh Tulungagung Di Tulungagung. ya, Ngawi,
Trenggalek, Ya. Pak saya Blitar, tapi nggak pakai kostum loh, paling joget-joget dewe. Oh, Nggak ada teman-teman iya. yang udah kenal sama saya itu biasanya ayo mbak joget mbak, joget Iya. gitu. Ya, tapi nggak pakai kostum ya. Nggak pakai kostum. Tapi selama sama Surono, ketemu Surono kita harus pakai. Ya. Karena sudah membuat komitmen satu grup gitu ya. Trio kwek-kwek. Wak-wak. Kalau Pak Surono paling jauh pernah kemana? Ya kalau saya paling jauh ya sama Mbak Tommy ini. Oh, selalu berpasangan Iya, Tulungagung. saya Tulungagung sama Trenggalek, Pacitan, Pak Citan sama sama Mbak Tommy itu. Ngawi, terakhir Ngawi. Terakhir Ngawi tapi nggak bisa jadi Ora sing mangkat yo. ora maksudnya sing angin itu Oh lho. sing angin itu. Oh, karena acaranya dibatalkan. Iya gitu. dibatalkan. Iya. Mas Adi juga sama. Kalau saya sendiri, kalau tidak dengan grup ini, saya pernah di Jakarta pernah. Karena saya bukannya apa ya, bukan untuk tapi ngedan, tarian edan-edanan itu untuk edanan. manten. Oh, iya, iya, Sama saya tahu, Jakarta, ada. sama di Wonogiri, Pacitan, itu Solo itu pernah. Oh, jadi Mas Tommy ini selain profesinya menjadi Mas penjahit, Adi, Mas. Mas Adi itu selain menjadi penjahit terus ikut dalam trio PLW ini, Mas Adi juga punya aktivitas seni yang lain Iya, ya. Artinya Mas Adi juga punya basic tarian yang Ji. oh gitu ya. Edan-edanan di sama pengantenan itu. Ya. Sama cucuk lampah itu seringnya seperti itu saya. Kalau lepas dari ini loh. Ya. Kalau masa ini pandemi 19 ini gimana, Mas? Mantan enggak ada, Mas. Ya wis nganggur lah pasti. Iya. Tapi kadang-kadang nek ada ulang tahun itu masih sering manggil saya. Kan ulang tahun paling berapa orang gitu kan. Nah, tidak harus seperti orang itu. banyak gitu ya. Itu ya alhamdulillah dikit-dikit masih Ada ada. rezeki gitu ya. Mbah Tommy. Penjenengan di sini kan sama beliau berdua ini dituakan. Nah, Tuakan. kalau boleh diceritakan Mbah Tommy, sejarah Anda menemukan figur Pak Surono, figur Pak Adi, terus memutuskan untuk menjadi sebuah grup ini sejak kapan dan bagaimana ceritanya, Mbah? Ceritanya kalau sama Surono ketemunya pertama kali nanti. Orangnya Enggak, nek 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu 2 tahun ketemu. yang lalu. Itu bertemunya di mana? Di wayangan atau Wayangan. Oh, di wayangan juga. Wayangan. Tapi masih sendiri-sendiri gitu ya. Masih Mbah Tommy menari sendiri, terus Mas Adi menari sendiri gitu ya. Jadi tahu ya kita ketemu, ya udah kita nganu aja jadi satu. muncul ide Muncul ide, kita untuk itu. menari kalau ada apa wayangan tahu budal. Tapi kita kan sopan Pak. Dari ibaratnya nanti kalau limbuan udah mulai nanti ibaratnya sama tamu Ya itu yang saya Itu ya, maksudkan pertama sesuai yang dengan itu. format Iya. pakliran gitu Iya. kan. Artinya tetap ada etika yang Iya. disampaikan di situ. Sebenarnya sebelum bergabung kita bertiga ini, dulu saya sama Pak Surono Sendo itu sudah sering ketemu. Sudah 4 tahunan ya Pak ya. Iya, 4 Tapi di event-event Event. jalan sehat, Iya, senam sepeda- massal, sepeda sepeda gembira. Pokoknya ada event seperti itu. Sudah sering joget. Tapi sudah kenal atau hanya sekedar lirik-lirikan sopo kayak? Sopo kayak gitu. Sudah, Oh, sudah komunikasi kenal, gitu ya. iya. Nah, itu kemudian di wayangan ini kan Mbah Tommy sama Pak Surono saya belum gabung muncul ya, lah. belum muncul. Di Ger- Potoro. teman-teman cuma Jadi- gini mbok kowe melu kalau Pak Surono dulu ada Mbah Min. Nah itu mbok ikut aja di wayangan. Wah aku nek bengi mesake tak tinggal. Nah, itu simbokku akhirnya kok pas di tempat kampung saya beranikan diri untuk dandan tetap ngedan pakai sangkul pertama kali. Itu kampung saya geger, itu siapa? Jadi gak kenal kalau itu Mas Adi, nggak tahu ya. kenal sama sekali. Cuman orang tua saya bingung. Kowe kok dandan ngono kan nentri. Sing mbok itu ngetokke ning buri. Biar tetek wae. Ya sing mbok ngetokke ning buri ku. Dandan aku. Aduh, joget ning ngarep ayang. Jadi wis paham ya. Wes itu ya namanya. Walah.
1 tahun yang lalu kan bulan apa ya? November ya itu. November. Jadi memang sejak awal Mas Adi ini mengkonsep menjadi cewek gitu ya kalau menari sejak awal gitu. Karena saya dulu emang ngedan-edanan itu loh Mas. Oh, dari basicnya dari Ah, edan-edanan itu iya. ya. Heeh. Iya, dari edan-edanan itu. Sering suruh pakai konde seperti itu. Iya. Tapi kalau di apa event-event yang siang-siang itu ya tetap cowok nganggo Ya. kostum blangkon eneng bulune wis. Bulu. Blangkon bulunen wis. Lah aku ki yo ngenteni lho, kae Pak Seron ning kono. Lho kok simbokku ning kono. Aku yang ngono. Sebelum ngetake. Walah. Buriku. Yesus. Mbah Tommy Ya, nggih. sebagai orang yang mungkin dalam usia penjenengan sudah yang paling matang sendiri. Bicara seni pertunjukan, bahwa seni pertunjukan wayang itu bukan sekedar seni pertunjukan seperti yang lainnya gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Dan seni pertunjukan wayang itu sangat lekat dengan yang namanya mistis. Nah, pertanyaan saya ketika Mbah Tommy menjadi seorang penari latar wayang, pernah nggak mengalami sesuatu yang ya bisa dikatakan itu sesuatu peristiwa yang mistis Ya sebelum saya berangkat ke Jakarta pernah itu. di Jakarta? Ya, Waktu ulang tahun Pepadi yang ke-74 ya. di Tugu Api. Mm-mm. Itu saya pergi dari rumah jam 2 siang. Berangkat dari Jogja jam 2 siang. Sampai Margasari setengah 10 hutan itu. Tahu-tahu motor saya bisa mumbul langsung seret gitu. Tapi enggak kerasa. Itu gara-garanya Sebentar, Mbah Tommy berangkat ke Jakarta naik motor. naik motor. Gila ini. Oh, bukan gila. Slow. Wah, itu di tengah hutan pas jalan kenceng. Kalau enggak salah 80 90 Oh, pas Mbah Tommy lari kenceng. kecepatan Tahu-tahu motornya. Kecepatannya. Ada orang kayak orang liwat itu. Set, orang tua saya mengudet. Udah itu kok kayak kaget. Lanjut, enggak taunya ada air kubangan. Jeleng itu motor mumbul. Shit, Jegleng. langsung gludung itu. Wah, modar aku ya. Motor itu hidup anunya apanya? Gesrek itu muncrat kayak api. Api gitu. Itu Wah. gesek aspal gitu ya, Mas? Wah itu semangnya saya itu loh. Kalau kobong loh. Enggak. Saya jatuh gini, motor gini, berhenti, motor berhenti. Saya langsung naik lagi, Mas. Des, Loh, itu Mbak Tommy nggak apa-apa ketika jatuh itu. enggak terasa. Pokoknya jatuh terus cuma ngambil helm pakai lagi berangkat. Padahal itu yang terbang itu motornya aja atau sama Mbah Tommy-nya? Semua. Itu kalau nggak saya lepas, mungkin saya bisa kejatuhan motor. Nah, langsung jas naik pakai helm bablas sampai Cirebon, berhenti di pom bensin. Pom bensin, loh Pak, kakinya kenapa? Kok hitam sekali? Nggak tahu ya. Belum ngerti nek niku pun getih garing. Diresiki. Darah kering. Nggih. Darah kering. Darah kering itu. Waktu itu siapa ya Pak? Katon apa ya yang bindeng bel saya. Mbah wis tekan di Cirebon. Bintang. Oh ya, saya teringat Bintang itu bintang tamu yang seharusnya hadir. Ya, ngebel. Ngebel mungkin ngebelnya kedengaran teman-teman PWKS. 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 Iya. Nah, setelah itu, apa Mbah? Aku tiba ya. Apa ora? Saya sampai Tugu Api jam setengah 10. Enggak taunya Pak Seno sama rombongan tuh ditanya. Loh, Mbah jadi jenengan dawah. Mboten niku. Nah, ini saya kan pakai celana pendek. Iya. Nah, ini jenggulnya kenapa? Jadi waktu jatuh sampai keluar darahnya tuh Mbah Tommy nggak kerasa. Enggak terasa. Udah langsung terus. Sampai sana udah tanya malah 33 pepadi di provinsi itu menyalami semua. Iya. Itu pengalaman, Pengalaman yang paling pahit. aneh. Tapi malam itu Mbah Tommy menari nggak? Enggak, itu waktu itu saya juga enggak nari.
sama teman-teman dari Jabodetabek tuh, ayo mbah juga orang gua leren sik. Iya, naik motor loh, saya nggak bisa bayangkan dari Jogja ke Jakarta naik motor, terus harus nari, selesai wayangan pulang lagi naik motor. Itu pengalaman yang anu lagi ada dari Taman Mini pulangnya des naik motor dari Jakarta sampai Palimanan nggak terasa kok kalau bensinnya nggak habis tuh Nggak kerasa gitu ya, Nggak nggak kerasa. kerasa capek, nggak kerasa apa enggak gitu ya. menurut saya itu tidur apa nggak tahu tahu-tahu kok dendet motor tuh milih bensin entek tanya sama orang ini sampai mana pak wah ini udah Palimanan berarti udah jauh kan seharusnya Iya. kan dari Jakarta sampai Palimanan itu ngisi 1 kali Iya. itu nggak ngisi kok Itu keanehan-keanehan keanehan yang udah saya alami alami gitu ya. tuh Nah, dengan itu Mbah Tommy merasa kapok nggak Mbah dengan peristiwa? Enggak ya. enggak sampai Jawa Timur Jakarta Itu pakai motor sendiri. pakai motor Boncengan atau sendiri? yang boncengan cuma waktu di Tangerang itu yang bonceng masing Turu. semaput sampai Jakarta seharian nggak bisa bangun Mbah Tommy pakai doping jangan-jangan? enggak Ya. enggak Kok bisa ya? Ini loh, 50 berapa, Mbah? 58 58. Del, umur berapa Del? 23 kok wis. Kurange. Kalau Pak Surono, pernah nggak Pak Surono mengalami hal-hal yang Ya itu waktu di Mungkit Magelang itu. nah, yuk. Ini sama Mbah Tommy. Itu waktu itu mau berangkat aja dari sini mau ke tempat parkiran aja ini sudah jatuh. Mau naik mau parkir itu loh Pak. ya? Sudah jatuh. Katanya itu apa itu tadi nguyui ajan mengencingi Maejan itu katanya Mbah Tommy. Saya waduh. Wah. Itu mengencingi mejanya di mana itu, Pak? Enggak tahu itu Pak. belakang lapangan toh. Oh. Ada kayak warung-warung saya masuk nyelinap kencing nggak taunya kok gitu. Tak sentri Maejan kuburan Nissan, nggak ya? taunya Nah, Maejan itu Nissan, guys. Nguyui kijing ya. alat. Itu Maejannya anu. masih kayu kan Iya, 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 kayu kayu. Ayo, enggak kelihatan. nggak kelihatan waduh Nah itu pulangnya dari wayangan itu sudah jatuh. mau jatuh ke jurang itu. Pas parkir sudah jatuh, Ya pulang mau jatuh lagi. salto. Sudah jatuh. Sudah jatuh. nabrak motor saya Itu memang anu Mbak Tommy kan di depan saya di belakang. Itu memang itu setang itu nggak bisa saya belok-belokkan. Anu memang ada yang merintah. Tabrakan we, tabrak. Saya tabrak itu Mbak Tommy. Der gitu. di sini Wah, saya, waduh, motor sudah jatuh, saya lihat jurang. Waduh. Mbah Tommy jatuh ke Mungkin- jurang. Enggak. sini yang Saya. biasa Saya lihat wah, jurang ini wah kurang semeter iki 20 cm pun ten jurang. Lah ini wah iki ya. Jadi Pengalaman. suara itu mungkin ya kalau itu Iya. tidak ditabrakkan mungkin Mas Pak 14. Surono Iya. yang akan jatuh ke Iya, jurang itu itu mungkin ya. memang gimana ya? Sepertinya saya sudah dikancing itu sama yang nggak kelihatan itu. Apa itu yang Ya anu makhluk halus itu. bau reksone jalan Yang bau reksa itu. Wah, itu memang anu pakai refleks itu, pakai harus ditabrak. Wah, suruh nabrak itu. Saya tabrak anu burinya itu. Jatuh di luar gini. Waduh. Ini motornya Mbak Tommy aja nggak bisa disela ini. Gara-gara ditabrak itu ya? Iya, starter nggak bisa starter nggak bisa. Nah, bisanya sampai bawah sampai bawah dijawab sama yang nggak kelihatan itu. Jadi dijawab gitu. Ya baru dijawab bisa. wae ya anu Bang, uripno Bang, putine arep mulih gitu toh. Iya, iya. Baru Eh, bisa. lanjut ah. Mulai tek sing nyelah kula e. Oh, gitu. Wis bias ngaten. Wah, alhamdulillah urip. Gitu. Kalau Mas Adi pernah punya Mas? Kalau Pengalaman. di wayang ini belum pernah. Belum. Jangan sampailah. Ya, selain di wayang.
Pernah nggak misalnya Kang Selupan atau gimana gitu? Oh iya, ini pengalaman di Karanganyar. Ya. Itu saya tempat pengantenan itu satu hari satu malam. Saya suruh joget. Jadi siangnya joget, malamnya juga joget. Nah itu di sana itu katanya pas, tapi mantennya kan malam. Jadi saya siangnya itu katanya saya pas joget ditutke macan mas, macan putih, Ya. katanya seperti itu. Jadi pas saya joget, undangan itu pada pergi mas. Itu aneh, itu benar-benar terjadi itu di Karanganyar. Jadi semua orang yang melihat yang undangan itu melihat bahwa Mas Adi Ada. diikutin sama macan putih. Nah pulangnya saya itu sampai Prambanan badan saya berat banget. Jadi kayak gendong sesuatu, saya itu bonceng yang ngejob itu. Jadi saya diantar. Iya. Yang bonceng yang ngejob itu katanya aku kok ngerasake ket saka Karanganyar ket Prambanan kok kaya berat gawa gitu ya. kebu gitu loh, gawa kebu. Oh, seperti iya. itu. Nah itu sampai tempat di daerah Nitian, karena orangnya kan Nitian yang boncengin saya. Itu saya turun, katanya ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya langsung ke pohon matoa depannya ada pohon matoa. Itu di situ saya katanya pingsan, tapi saya nggak merasa pingsan, cuma badanku lemes banget, kok ra iso mulih tenan iki aku seperti itu, cuman Iya, itu iya, aja sih. iya. Itu. Jangan-jangan itu macannya sampai hari ini ikut ya Mas? Bukan mancing. Bukan macan. Macan nih. Itu yang pengalaman yang mistis Macan sih sebenarnya, putih. yang bagi saya itu berat. Karena apa? Saat aku juga kenapa tamu pada pergi gitu loh. Iya. Seperti itu. Aneh gitu ya. Ah. Padahal dihibur kok malah pada Tapi pergi gitu ya. yang penyanyi sama yang lain enggak melihat, tapi orang-orang yang tamunya melihat itu loh. Yang aneh seperti itu. Iya, iya, iya. Tuh. Mas Adi, Pak Surono, Mbah Tommy, kalau ketika panjenengan menari itu sering nggak sih ada semacam atensi dari penonton atau saweran atau apa gitu? Pernah? Ada ya? Nggih. Itu biasanya kalau pas acara-acara apa, terus pas momentumnya seperti apa gitu? Pas wayangan. Di wayangan. Nah, di wayangan. Yang sering ngasih biasanya siapa, Mbak? Kalau yang di Tumiono. Tumiono itu adiknya Pak Tumiono. Oh, Pak Tumian yang sering, Ya, iya saya waktu tahu. Di Klaten. alun-alun Klaten, Bupati itu Klaten. bupatinya sendiri. Pak Bupati sendiri yang ngasih. Ibu Bupati. Bu Sri. Oh iya iya iya. Pak Yuni. Ya yang dian itu malah ustad loh ya, sing di lho. Nanti nganu kulit-kulit itu Manding. manding ya itu. Itu malah juga kayak ustad itu kalau kelihatannya anu enggak taunya juga dikasih. Gitu. Waktu di Brimob, Makoma Brimobnya itu Ya. tuh Sawer. Sawer. Itu malah langsung tak bablas ke Surabaya. Ini Sawer. Kalau dari misalnya nih dari PBKS sendiri pernah memberikan fasilitas apa gitu, misalnya uang transport atau apa, pernah memberikan itu? Enggak. Belum. Dan ya, Enggak, ini enggak. inisiatif Dari sendiri gitu ya, memang inisiatif. karena Dari Anda kita bertiga sendiri. tidak diminta oleh Enggak. mereka gitu ya, tapi memang inisiatif Inisiatif menari memang gitu ya. hobi itu jadi. Ya. itu pengalaman juga waktu di Wonosari itu kita joget, ibu-ibu loh itu yang ngasih. Disalami, saya kira ngejak salaman. Ya. Enggak tahu sesuai Sawer. tangan nih. Ya. Itu yang Bu, repot-repot mboten napa-napa Pak. Guys. Kita berdua ya udah sur rezeki sur nutup bensin. Ya, memang karena lalu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat sebuah ketulusan, sebuah totalitas bahwa yang dilakukan Anda bertiga ini benar-benar bukan mengharapkan sesuatu, Oh, enggak, tapi ini enggak. adalah sesuatu yang ingin diberikan, enggak. gitu ya. Mas Adi, Pak Surono dan Mbah Tommy, kalau semacam public figure atau artis atau bintang film gitu, pasti mereka punya fans, gitu kan? Trio PLB punya penggemar enggak sih?
Ya anu Pak, cuman ibaratnya nanti pas datang di wayang lokasi itu Iya, nanti banyak yang minta foto. minta foto Ya minta nanti salaman gitu, anu disalamin. minta foto. kadang wis oke bareng-bareng ngoten niku. Sering niku ngoten niku. Tapi kebanyakan emang ibu-ibu. Iya. Mungkin tapi itu tertarik karena kostumnya atau tertarik karena apa? Mungkin kostumnya antik Kostumnya gitu yang aja. lucu gitu ya. Sama itu unik mungkin gitu. juga karena jogetannya. Jogetan. Ya. Seperti itu juga. Artinya ya walaupun ini sebuah grup kecil Iya. penari latar wayang tapi tetap punya penggemar gitu penggemar. Kemarin itu selalu ada. ya. Bisa Nah, Soalnya gini. kenal ya Nah, sampai sana Mbak Tommy gitu. jadi bukan hanya PWKS tapi ada PLW Fans Club gitu ya. Ya. Nah, kalau saya melihat kostum yang dikenakan oleh Pak Surono mungkin ini kostumnya lumayan instan ya, Iya. karena ini apa namanya mungkin baju yang dikasih pernik-pernik langsung Sendok, bisa iya. pakai. Iya. Mbah Tommy juga seperti itu. Mas Adi, Anda harus berkostum, bersanggul, berkebaya, berjarian seperti wanita bermake up. Butuh berapa lama, Mas? mungkin orang kalau tanya seperti itu nggak percaya kalau cuma 10 sampai 15 menitan saya dandan seperti itu. Itu selalu ada orang yang dandan dari rumah. Enggak pernah dari rumah. Di mana? Ya di tempat itu, kadang di bawah pohon tetean, kadang di pinggir celokan, kadang di Arep angkringan. seperti itu, Mas. Lah, tahu-tahu saya dandan gini Foto. tiba-tiba Mas tadi tinggal saya kan sudah pakai konde langsung. Konde yang langsung pakai gitu ya. Gitu. Udah saya lepas ini biasanya saya emang dari rumah sudah ini pun pakai kemben gitu. Ya, Tinggal ya. dilepas sudah rampung. Ya, Itu enggak sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit Ya, sudah selesai sudah gitu selesai. ya. Jadi emang harus kilat benar-benar kita bisa Menyesuaikan, ya. menyesuaikan gini loh. Nanti sampai jam sekian limbuan Iya. mulai jam sekian saya sudah mepet kurang 10 menit. Wah, harus cepat-cepat gitu udah jadi gitu. Langsung berubah gitu ya. Tapi memang ya yang kita lihat adalah seniman sekarang ya sudah kostuman dari rumah sampai di lokasi sudah rapi gitu ya. Dulu ketika saya ikut bapak saya melihat Pak D saya pentas itu ya mereka dandan itu ya di panggung. Iya. Jadi jarian ya paling kalau yang siden-siden itu di dalam rumah, tapi kalau semacam wiyogo itu ya mereka akan pakai kostumnya di panggung, di panggung dan bahkan makanan itu ditaruh di panggung gitu terus ya masih seperti apa ya? Seperti pengamen gitu. Kalau sekarang kan sudah enak sih, udah kayak sudah dimanggake, datang sudah dikasih tempat transit, monggo dahar Dorowiyogo gitu kan. Tetap nek kita Beda ya. ada Beda ya. kene nggon angkringan asah-asah aku seneng kene karo ngene. Sasaran. Sabar sasar. Ya artinya justru penjenengan merasakan bahwa kesenian tradisi di masa lalu seperti itu gitu. Iya. Meme makin. Ngeten Pak Dalang. Saumpami Pak Dalang niku dalang nggih. Saya tuh host loh. Aja. Saya host. Jadi pakai anu apa? Mas wae wis. Apa dhewe wong telu rubut. Kecorangan. Mau nggak Mbak Tommy? Mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya. Waktu ada pementasan wayang gitu lah. Ini untuk contoh aja kalau Pak Dalang itu kalau di pas limbuan atau wayangan dijoget. Itu yang dalang siapa dulu? Misalnya yang ditanyakan Mbak Tommy misalnya saya nonton wayang atau saya yang mendalang. Yang mendalang. Nah, kudu cetha takon sama saya itu. Ya mak. Ini harus jelas gitu. Malah luput.
Kalau saya pas mendalang, terus gimana, Pak? Nek pas jenengan dalang. Ya, itu sambatan atau tanggapan? Ya entah tanggapan atau Beda, karena kalau tanggapan sama sambatan itu beda nanti. Harus cetha ini mau tanggapan atau sambatan dulu? Tanggapan. Di tanggapan. Tanggapan, oke, ya. Waktu di tanggapan itu waktu dalang ada yang menjoget itu gimana rasanya? Pas apa? Pas jejeran atau pas Limbuan. Oh, pas limbuan ya. Enggak pernah jejeran dan joget. Kalau pas Lu kan kudu cetha to iki pertanyaan limbuan. Ya, Pak. Jadi kalau pas saya dalang terus pas di limbuan terus ada yang menari gitu ya. Itu terus bagaimana perasaan saya gitu ya. Ya, kalau saya sih itu kan bagian dari visualisasi apa. Jadi gini, dalam dunia pertunjukan itu ada yang namanya artistik ya. Artistik lalu ada artistik pendukung. Jadi selama itu mendukung pementasan saya ya pasti saya akan dukung gitu. Artinya selama itu tidak mengganggu itu ya saya pikir is okay. Dan kalau saya melihat posisinya memang berbeda ya. Kalau misalnya taruhlah di panggung sudah ada sinden yang berdiri lalu menyanyi, terus ada juga penari seperti teman-teman trio PLB ini, saya pikir ini saling mendukung, tidak saling mengganggu karena ruangnya berbeda. Tapi jenengan jeung lirik to. Lirik tangge. Itu tergantung. Lirik. Ah kayak bareng lirik kok. Pamane ngene kan pas limbuan kene sindene nyanyi lirik sing do joget kok. Ya Mas Adi, kita dikasih dianugerahi indra penglihatan itu untuk melihat sesuatu yang indah-indah. Gitu ya. Maneman ya. Jadi menurut saya is okay, Pak. Enggak ada masalah. Iya. Niki Pak Dalang. Niki wau kan Mbah Tommy tanglet masalah pas joget, pas nggen tanggapan. Menawi pas sambatan kados pundi? Kalau pas sambatan tuh kadang-kadang nggak pakai limbuan soalnya. Tapi nek dijogeti piye? Ya nek umpama niku pas adegan perang. Mosok dijogeti. Gembyang. Berarti bener saya nganu kendang tadi. Kan awake dhewe kan garene musik joget apa apa. Nah, sebenarnya enggak apa-apa ya toh. Sing penting ono musik. Enggak perlu itu musik lasem sampak ra urusan gitu kan, sing penting joget. Ya saya pikir enggak apa-apa karena kayak secara garis besar saya pikir enggak, itu bukan tidak bermasalah bagi saya karena gini, yang namanya pertunjukan itu sebenarnya butuh focusing yang saya maksudkan ketika adegan itu harus fokus kepada wayang, ya saya pikir itu akan menjadi mengganggu ketika ada adegan-adegan yang lain yang itu tidak membuat ini pecah fokus penonton. Tapi ketika misalnya kita bicara adegan limbuan, adegan goro-goro ini kan tidak butuh focusing. Penonton diberi kebebasan untuk melihat apapun ketika ya kan. Ya ketika misalnya penyanyinya cantik gitu tapi penonton lebih fokus kepada pengendang jaipong karena dia terampil sekali. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Atau misalnya ketika si penari di atas panggung ini kurang performernya kurang baik, sementara teman-teman dari PLB ini lebih menarik, bisa jadi fokus penonton ke situ. Artinya ini saling mendukung. Ya, gitu yang namanya pertunjukan itu kan bagaimana saling mendukung. Gitu. Ini juga ada pertanyaan. Nanti enggak saya diinterogasi terus kalau saya nggak tanya ya. Pernah nggak Anda bertiga ini ada konflik? Belum pernah, enggak ada. Belum. Semoga tidak Semoga ada. Kok bisa? Ya karena emang kita sudah suatu grup, sudah sehati. Itu. Sebenarnya bukan itu. Apa itu? Karena Anda bertiga berangkat dengan sebuah keikhlasan. Betul. Bukan karena satu keinginan. Iya. Saya pikir kalau trio PLB ini lalu orientasinya sudah orientasi profit, saya pikir pasti akan ada persoalan. Tapi ketika ini Anda bertiga berangkat dengan satu ketulusan, pokoknya senang-senang bareng. Ya ini pasti. Saya yakin tidak akan pernah ada konflik. Ya, semoga nggak ada. Niatnya berangkat menghibur diri dan menghibur orang lain. Ya, karena kadang-kadang yang kita lakukan sebagai seniman itu
sesuatu yang absurd ya. Absurd itu dalam artian gini. Kita mati-matian untuk menghibur orang, tapi kadang-kadang kita lupa untuk menghibur diri kita sendiri. Nah, itu yang saya melihat, saya belajar dari penjelasan bertiga ini bagaimana bisa menghibur orang, tapi juga sekaligus menghibur diri sendiri. Saya bisa akan belajar joget seperti itu. Mbah Tommy, Pak Surono dan Mas Adi, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya. Sebelum kita closing statement. Para penonton di Darjo itu juga banyak yang bertanya. Ya mungkin mereka hanya bisa melihat sekilas ketika Anda pentas, bahkan ada yang belum pernah melihat tapi sudah pernah mendengar yang namanya Pak Surono Sendok gitu. Seperti apa persiapan atau seperti apa sih bentuk kostumnya, bisa nggak sih diperlihatkan? Mas Adi bisa nggak sih diperlihatkan ke netizen? Mbah Surono bisa nggak yang bisa dipakai untuk diperlihatkan? Ya, bisa nggak? Bisa. Di bawah juga? Di bawah. Ya. Boleh Perlu waktu boleh saya sekitar 10 sampai 15 menit. Untuk Itu. atraksi make up gitu ya? Ya. Oke, guys, kita akan Kostum. saksikan sama-sama. Mereka bertiga akan melakukan atraksi memakai kostum masing-masing. Oke, kita lihat. Cus. Ya, teman-teman Darjo, demikianlah ketika mereka tadi sudah selesai berkostum ria, hasilnya adalah seperti ini. Dan inilah Mas Adi yang tadi kelihatan gagah perkasa, sekarang sudah tampil gagah jelita. Dengan ya walaupun ya tetapi semuanya adalah palsu ya. Dari yang asli. Ya Mas Adi dengan konde dan uwuh di atas kondenya. Uwuh itu sampah ya. Mas, kalau sudah gini nggak jadi namanya Mas Adi. Namanya siapa, Mbak? Saya kan kembarannya Mariam Belina. Nama saya Mariam Belbeca. Mariam Belbeca ya. Beneran saya di mana-mana kalau sudah bagian gini, ada Mariam Belbeca. Ya, ini adalah Mas Adi yang kalau sudah seperti ini dia berganti nama dengan Mariam Belbeca ya. Rempong deh. Bisa aja. Dan ini adalah Mbak Tommy ya. Tapi saya yang salut dengan Mbak Tommy ya. Mbak Tommy kenapa setelah berkostum malah jadi lebih muda ya? Iya. Gitu. Dan inilah manusia fenomenal. Ini semua dari sendok ya? Iya, sudah Pak. Dari sendok ya. Iya. Tapi ini dalamnya pakai kaos biasa gitu Iya, ya? pakai kaos biasa. Kaos biasa lalu dijahit dengan di- ini ya, di aksesoris Biasanya itu dalamnya nggak pakai apa-apa kok. gitu. Jadi kalau melotrok selesai gitu. Selesai. Ya, teman-teman. Jadi inilah ketika totalitas dari teman-teman dari PLW ketika mereka sudah berkostum ria dan dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah keikhlasan mereka rela berkostum ria seperti ini hanya untuk menghibur semua orang, dan ini menurut saya harus diapresiasi dan sangat luar biasa. Sekali tepuk tangan untuk teman-teman PLW. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin dari closing statement dari dari Mbak Mariam Belbeca. Iya. Closing statement harapan atau yang sesuatu yang diinginkan Mas Adi seperti apa? Bagi saya itu seni itu indah, Mas. Jadi kalau Saya bicara Mas Adi bukan Mariam Belina. Belbeca. Oh, Iya. Kalau saya bicara Mariam, iya harus seperti itu. Ya. puter sik, Mas. Ya, putar dulu. Puter sik, Mas. Fidel, Das pundi, Mas? Das pundi, Mas? sebentar saya tarik Fidel. Tolong carikan kabel melicet. Mbak Mariam. Mbak Mariam mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Darjo Geng.
semoga Meriam. semoga saya diterima oleh masyarakat. Iya, Walaupun pasti. seperti ini, tapi saya kan cantik jelita. Iya. Jadi bisa diterima di kalangan manapun. Diterima gitu. masyarakat dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Bantu dengan Saya agak kemerungsung ya. Harapannya dari Mas Adi atau Mbak Meriam semoga apa yang menjadi sebuah ketulusan dari Mas Adi ini bisa diterima di masyarakat ya. Amin ya. Mbah Tommy, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Baiklah, mungkin nggih saged ngibur lan penonton nggih saged menerima apa adanya saya. Ya, diterima dan menghibur. Manusia sendok. Ya kalau saya semoga Sing seru. menghibur. Ya. Aja ketak Pak Surya. Aja ketak. Iki wis wedi. Semoga menghibur. Kalau ada pementasan wayang, semoga masyarakat penonton senang. Ya, terima kasih. Terima saya apa adanya. Terima kasih Mas Pak Pak Surono, Mbah Tommy dan Mas Adit. Tapi saya juga punya closing statement. Saya biasanya tidak suka closing statement karena saya host ya. Tapi malam ini saya akan buat closing statement. Jangan kalian malu menjadi diri Anda sendiri. Jadi mulailah sesuatu dari diri kalian sendiri dan mulailah sesuatu itu dari sebuah keikhlasan dan ketulusan. Kita tidak melihat seberapa bagus dan seberapa baik penampilan mereka, tapi yang saya melihat adalah sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan, dan sebuah kerelaan untuk menghibur. Dan ini yang saya apresiasi, sus luar biasa sekali untuk trio PLB. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Surono. Terima kasih Pak Surono. Sami-sami. Keluruk tanpa polo, tanpa ngasorake. Iki jiwa satrio, ningko tandang gawene. Keluruk tanpa polo, tanpa ngasorake. Iki jiwa satrio, ningko tandang